kalaupun mau dipraktekkan juga solat 40 waktu atau 40 hari sehingga tidur di musola gitu kan. Nah, sebenarnya begini ibu-ibu, yang laki-laki ini boleh menjadi imam, pamannya ini musola tadi nanti Jumat. Nah, selama dia tidak jadi imam di masjid itu, ya, dia tidak jadi imam di masjid itu. Lalu nanti setelah sholat Jumat dia pulang ke suraunya, lalu menjadi imam untuk jemaahnya. Nah, dia berniat sholatnya sholat sunat. Dia menjadi sholat sunat bagi beliau ini, dan ibu-ibunya jemaahnya sholat zuhur. Itu dibolehkan itu. Boleh. Iya. Dulu apalagi masa Nabi itu kan tidak semua orang bisa jadi imam awal-awal itu kan. Jadi orang ingin mengejar sholat bersama Nabi di Masjid Nabawi. Setelah itu kaumnya menunggu, baik di Kuba, baik di Kiblaten gitu ya. Jadi menunggu jamaahnya di situ. Maka setelah dia sholat berjamaah bersama Rasulullah, lalu dia pulang ke kaumnya, lalu dia menjadi imam di kaumnya. Nah gitu itu. Maka dibolehkan, ya kan? Dia boleh. Nah, cuma niatnya gitu. Nah, jadi ibu-ibu umpamanya begini, boleh enggak imam berbeda dengan jamaah, atau jamaahnya sholat sunat, imamnya sholat wajib, atau imamnya sholat sunat, jamaahnya sholat wajib? Boleh enggak berbeda seperti itu? Ya boleh. Nah, buktinya seperti ini. Kalau berubah niat di dalam ibadah pun boleh. Tadi jadi makmum dia, setelah itu dia jadi imam lagi, ya kan? Nah itu kan perlu kita adakan kajian-kajian khusus seperti itu tuh. Nah ini kita udah sholat ini ibu, ya, tapi masih di masjid. Tahu-tahu datang seorang laki-laki umpamanya, atau seorang perempuan, ya kan? Mungkin nanti ibu dimintanya jadi imam, seperempuan saja gitu, atau laki-laki. Yang kami yang sudah sholat berjamaah ini boleh menjadi imam untuk orang yang baru datang itu, ya. Tapi syaratnya bukan yang imam tadi. Nah, jangan yang imam tadi. Makanya tadi kalau dia sholat ke masjid, jangan jadi imam di masjid itu. Kalau dia jadi imam di masjid itu, dia lagi imam lagi, tidak boleh kan lagi. Ya, dia jadi makmum di situ, nanti baru jadi imam untuk kaumnya. Jadi kita yang sedang duduk-duduk ini, ya kan, lalu datang, ya kan, jemaah yang mau sholat berjamaah dia, angkatlah yang sudah sholat ini jadi imam untuk dia. Karena dia sedang sendirian kan, kalau berdua dia jadi imam lah, berdua ada makmumnya kan. Nah boleh itu, tapi yang sholat ini dia berniat sholatnya sholat sunat, ya, untuk orang yang sholat wajib. Berarti imamnya sholat sunat, jemaahnya sholat wajib. Atau pas dia masuk, lalu dia bergabung dengan orang yang sedang sholat di situ. Pamannya ada orang yang sedang sholat di sini, mungkin bagi dia sholat rawatib. Lalu orang datang satu orang kan, lalu dia berimam saja kepada orang itu. Mungkin di kodenya lah, ya kan? Atau dia berdiri di sebelahnya, dia ikuti saja. Kalau dia kode, berarti dia mengangkat orang ini jadi imam. Nah itu makanya tadi berubah sholat sendiri menjadi imam. Boleh itu Ustaz? Boleh saja. Sama juga seperti ini. Seperti ini imam, di belakangnya ada makmum. Pastilah belakang ini dia berniat untuk jadi makmum kan. Lalu ketika batal imam yang di depan, jadi yang di belakang ini maju. Ketika dia maju, langsung dia berubah jadi imam. Tidak perlu pula dilepaskan. Sengaja aku sekarang jadi imam yang tadinya jadi makmum. Tidak begitu. Maka itu niat itu bukan lafaz. Ketika dia maju menggantikan imam, waktu berpindah itu dia sudah berubah niat itu. Karena niat itu adalah qasdu qalbi. Maksud darinya pindah ke depan itu jadi imam. Tadi dia niatnya jadi makmum, sekarang jadi
jadi imam. Itu menunjukkan bahwa berubah niat dalam perjalanan itu boleh. Sama dengan Rasulullah dulu ketika mau pergi ke Makkah untuk haji, setelah sampai di Makkah tidak boleh haji, berubah niatnya jadi umroh. Nah, walaupun tempat mikatnya sama di Bir Ali kan. Nah, tadi maunya pergi haji, tapi berubah dalam perjalanan karena tidak boleh, akhirnya berubah menjadi umroh. Itu ya. Itu orang yang sholat wajib dengan berimam dengan sholat sunat. Atau sebaliknya ibu-ibu. Begitu pentingnya sholat berjamaah ini. Kita kebetulan pulang, orang dah azan. Lalu sholat saja di rumah. Pamannya ya. Sholat di rumah, kebetulan ada acara di masjid. Ya kan? Awalnya sholat di rumah, sangkut tadi orang di masjid lah selesai sholat gitu ya. Tahu-tahu pas kita masuk ke masjid, orang baru mulai sholat isya. Mengambil keutamaan jemaahnya itu. Ya kan? Maka boleh ikut sholat berjamaah di situ. Tapi niatnya sholatnya sholat sunat. Karena tadi dia sudah sholat wajib. Jadi tidak ada sholat wajib 2 kali dalam satu waktu. Maka dia ambillah sholat berjamaahnya, dia ikut sholat berjamaah dengan jemaah di masjid, tapi dia langsung niatkan sholat sunat. Iya, ndak banyak sholat itu tidak pakai nama, Bu. Ya, sekarang restorannya tanpa nama sekarang. Namanya ya tanpa nama, gitu. Ya kan? Jadi tidak selalu sholat itu identik dengan beri nama. Ya, pas ada duha ya sholat duha. Pas ada malam sholat malam. Pas masuk masjid sholat tahiyatul masjid. Walaupun awalnya tidak diberi nama sholat tahiyatul masjid. Ya kan? Jadi kesimpulannya, orang sholat wajib boleh berimam kepada orang sholat sunat. Orang yang sholat sunat boleh berimam kepada orang yang sholat wajib. Orang yang sudah selesai sholat wajib boleh menjadi imam untuk saudaranya yang baru datang. Ya kan? Nah gitu, itu dibolehkan tuh. Yang tidak boleh itu ibu-ibu adalah menjadi imam ketika sesama masbuk. Apa maksudnya itu? Pamannya ada 3 orang jadi masbuk, sama masuk, tinggal 2 rakaat lain. Jadi you angkat imam di antara mereka yang sama masbuk itu. Itu yang tidak ada dalilnya. Nah gitu, apa maunya satu di antara yang 3 tadi itu maju jadi imam untuk menyambung solat yang 2 rakaat tadi. Itu yang tidak ada dalilnya. Enggak. Enggak. Hah? Iya, makanya itu tidak dibolehkan. Itu namanya imam estafet namanya. Iya kan? Karena dia sama-sama masbuk. Kecuali orang lain datang baru, lalu dia berimam kepada salah seorang yang masbuk tadi. Itu dibolehkan. Kalau dia sesama masbuk, umpamanya 3 atau 5 orang. Ya kan? Setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lalu dia kan naik tuh. Itu seorang maju saja jadi imam untuk yang sampai orang. Tidak ada dalilnya. Tidak. Nah itu dulu pernah kejadian Rasulullah dengan sahabat dalam perjalanan setempat di masjid itu terlambat. Yang jadi imamnya Abdurrahman bin Auf di masjid itu. Orang memberitahu kepada Abdurrahman bahwa Rasulullah datang, ya kan? Dan pas Abdurrahman mau mundur ditahan oleh Rasulullah, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Baiklah caro magi tahunya tuh. Sama sering juga tuh ibu-ibu, ketika Rasulullah sakit berat, itu Abu Bakar yang jadi imam. Sedang sholat itu ringan, Nabi datang ke masjid, ya kan? Diberitahu Nabi datang kan, Abu Bakar mundur, ditahan oleh Rasulullah, nggak boleh mundur. Tapi karena memang Rasul yang datang mundur, ya kan? Tapi Rasulullah jadi imam waktunya duduk. Abu Bakar mengikut kepada Rasulullah, yang sahabat yang lainnya mengikut kepada Abu Bakar. Iya kan? Nah gitu. Jadi
ketika Rasulullah pernah bersama sahabat yang lain terlambat seperti itu dalam perjalanan itu, karena kan Rasulullah di Madinah kan, itu Abdurrahman bin Auf jadi imam. Nah, ketika jadi imam itu diberitahu, Abdurrahman mau mundur, ditahan. Berarti kan Nabi terlambat. Kan terlambat beberapa rakaat itu dengan sahabat-sahabat yang lain. Maka ketika itu diselesaikan saja masing-masing. Tidak maju Nabi jadi imam untuk melanjutkan, menyempurnakan yang tinggal itu. Ya kan? Tapi adalah menyelesaikan masing-masing. Jadi kalau balimo jadi masbuk, ya kalimo-limonya selesaikan saja masing-masing. Tidak diangkat lagi jadi imam di antara yang masbuk itu. Itu yang tidak ada dalilnya. Oke ya?